Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang manajemen konflik. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangatlah rawan, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Tetapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur, atau istilah lain adalah manajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau kelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau tidak, atau mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Selanjutnya ada tipe manajemen konflik yang harus diketahui. Dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ada 6 tipe macam manajemen konflik. Yang pertama adalah accommodating. Merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Selanjutnya ada avoiding, adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Selanjutnya ada compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama, menjadi cara yang lebih adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi yang lebih baik pada semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu ada separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Separasi artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Selanjutnya ada atrasi, yang artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Yang selanjutnya ada penyogok. Penyogok merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dengan konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tapi tergantung pihak masing-masing yang menyelesaikannya. Nah, yang selanjutnya ada mengambilkan keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana tapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Selanjutnya ada collaborating. Collaborating merupakan cara penyelesaian konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan yang bersama. Yang selanjutnya ada competing. Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti akan kalah ada yang menang. Selanjutnya ada conglomeration. Merupakan kombinasi atau campuran penyelesaian konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Selanjutnya ada strategi manajemen konflik.
Ada beberapa strategi yang untuk mengendali konflik yang terjadi. Yang pertama ada pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau mulanya konflik, dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, Anda akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Dan selanjutnya ada diagnosa. Jika sudah mendapatkan informasi yang penting yang ingin diperoleh, seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadinya konflik. Langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan selanjutnya menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Selanjutnya yang keempat ada pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Selanjutnya ada evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama, musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi manajemen konflik. Adapun fungsinya dalam dunia bisnis yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sasaran yang tepat bagi para karyawan. Karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika karyawan dan atasan akan berdiskusi langsung memikir solusi yang tepat. Dengan begitu, atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan para karyawannya. Dan selanjutnya mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Karyawan akan ikut memikirkan bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan berkembang dan meningkat karena sering diasah untuk memberi solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir dan tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Yang selanjutnya, melatih kemampuan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi akan membuat sebuah perusahaan terbiasa menyelesaikannya dengan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan konflik. Selanjutnya, meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun itulah tantangan bagaimana Anda bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkannya. Yang artinya manajemen konflik berguna untuk meningkatkan rasa toleransi oleh antar semua pihak.